Perkenalkan, nama saya Elsa Octavia Samosir. Kali ini kita akan membahas tutorial membuat pantun yang baik dan benar. Apa itu pantun? Pantun merupakan salah satu bentuk sastra rakyat yang menyuarakan nilai-nilai dan kritik budaya masyarakat. Pantun adalah puisi asli Indonesia menurut Waluyo tahun 1987. Menurut Surana, pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 larik sebait beri rama, silang, abe-abe. Larik pertama dan kedua disebut sampiran, yaitu bagian objektif. Biasanya berupa lukisan alam atau apa saja yang dapat diambil sebagai kiasan. Larik ketiga dan keempat dinamakan isi, bagian subjektif. Sama halnya dengan Karmina, setiap larik terdiri dari atas 4 perkataan jumlah suku kata, setiap larik antara 8-12. Namun dalam buku Bahan Ajar Sastra mengatakan bahwa pantun adalah puisi Melayu tradisional yang paling populer dan sering dibincangkan. Pantun adalah ciptaan asli orang Melayu, bukan saudara atau penyesuaian dari puisi-puisi Jawa, India, Cina, dan sebagainya. Kata pantun mengandung arti seperti ibarat, umpama, atau laksana. Sedangkan dalam Kamus Istilah Sastra menjelaskan bahwa pantun adalah puisi Indonesia. Tiap bait terdiri atas 4 baris yang bersajak abe-abe. Tiap larik biasanya berjumlah 4 kata, baris pertama dan baris kedua biasanya tampuan atau sampiran, dan yang ketiga dan keempat merupakan isi. Setiap baris terdiri 8-12 suku kata, merupakan pembahasan sindiran jawab atau tuduhan dan sebagainya. Struktur pantun: yang pertama bait adalah banyaknya baris dalam sebuah pantun. Kedua baris adalah kumpulan beberapa kata yang memiliki arti dan bisa membentuk sampiran. Yang ketiga kata. Yang keempat rima. Rima adalah pola akhiran huruf vokal terakhir yang ada pada saat pantun. Sampiran, bagian pantun yang terletak pada baris pertama sampai kedua yang merupakan awal dari sebuah pantun atau sampiran. Yang ketiga isi. Isi adalah bagian pantun yang terletak pada baris ketiga dan keempat. Ciri-ciri pantun: 1. Terdiri atas 4 baris. 2. Tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. 3. Memiliki pola sajak abe-abe atau AAA. Keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Syarat-syarat membuat pantun. Sebelum kita memulai membuat pantun, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengenal tentang pengertian dari pantun itu sendiri. Adapun syarat-syarat dalam membuat sebuah pantun yaitu: 1. Dalam sebuah bait terdiri dari 4 baris kalimat. 2. Dua baris pertama wajib dan harus berupa sampiran. 3. Dan 2 baris terakhir juga harus berupa isi atau pesan yang ingin disampaikan. 4. Jumlah suku kata tiap baris antara 8-12 suku kata. 5. Pantun yang indah buatan sendiri wajib bersajak abe-abe atau AAAA. Unsur-unsur pantun. 1. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari struktur pantun itu sendiri. Unsur ini umumnya terdiri dari tokoh, tema, amanat, setting, atau latar tempat dan waktu, plot, dan alur. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar struktur pantun. Bisa dibilang unsur ini adalah latar belakang atau keadaan tertentu. Jenis-jenis pantun: 1. Pantun kiasan. 2. Pantun cinta. 3. Pantun nasihat. 4. Pantun jenaka. 5. Pantun teka-teki. 6. Pantun agama. Dan 7. Pantun peribahasa. Langkah-langkah membuat pantun yang baik dan benar. 1. Menentukan topik atau tema pantun. Topik atau tema pantun dapat berasal dari apa saja, seperti dari pengalaman pribadi, perasaan hati, peristiwa yang dilihat ataupun yang didengar. 2. Memilih jenis pantun yang ingin dibuat. Memilih jenis pantun yang ingin dibuat sesuai tema yang sudah ditentukan sebelumnya. 3. Menulis isi pantun terlebih dahulu. Menulis isi pantun terlebih dahulu, isi pantun yang terdapat pada baris ketiga dan keempat. Perlu diperhatikan, isi pantun haruslah mencerminkan judul dari pantun yang telah dibuat. Keempat, membuat kalimat sampiran atau baris pertama dan kedua. Sampiran pantun yang terdapat pada baris pertama dan kedua, perlu diingat bunyi akhir baris pertama harus memiliki bunyi yang sama. Begitu pula untuk bunyi akhir kedua
harus sama bunyinya dengan akhir baris keempat. Yang kelima, menggabungkan isi dan sampiran menjadi pantun. Langkah terakhir membuat pantun adalah dengan menggabungkan isi dan sampiran agar menjadi pantun yang baik dan benar. Jangan sampai terbalik, urutannya adalah sampiran pada baris pertama dan kedua, lalu isi pada pantun baris ketiga dan keempat. Contoh-contoh pantun. Yang pertama, pantun anak-anak tema bersukacita. Memetik mangga di malam sunyi, jangan dimakan di pinggir kali. Ayo teman kita bernyanyi, bernyanyi-nyanyilah, hinglanglah sepi. Pantun orang muda tema nasihat. Tangan dicuci menjadi wangi, kaki dicuci tangan berkelit. Apalah arti punya ilmu tinggi, kalau hati setinggi langit. Pantun orang muda bertema perkenalan. Bunga mawar milik tuan, mawar dibeli dari Surabaya. Kalau boleh abang berkenalan, adik cantik siapa yang punya?